memamerkan harta kekayaan kepada khalayak ramai. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kunci gudang tempat penyimpanan hartanya sangat banyak dan berat, sehingga harus dipikul sejumlah orang yang kuat. Jumlah harta benda yang dibawanya pun harus diangkut oleh 60 ekor unta. Didampingi sebanyak 600 orang pelayan yang terdiri atas 300 laki-laki dan 300 orang perempuan. Selain itu, jumlah pengawal yang mengiringi sebanyak 4.000 orang dan 4.000 binatang ternak. Ia pun tak sungkan untuk menggunakan pakaiannya yang mewah. Semuanya dilakukan demi membanggakan diri dan menganggap hebat diri sendiri. Padahal dalam Islam, memamerkan harta merupakan sikap riya yang dilarang oleh Islam. Perbuatan riya ini merupakan perbuatan syirik kecil, namun memiliki dosa yang besar. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Sobat Islampedia, di antara kisah Fir'aun dari Mesir, terseliplah kisah Qorun. Qorun dikenal sebagai seorang yang kekayaannya melimpah ruah. Ia hidup di masa yang sama dengan Nabi Musa dan juga Raja Mesir Fir'aun yang zalim. Menurut riwayat, hidup Qorun sangat miskin. Bosan dengan keadaannya, Qorun pun meminta Nabi Musa untuk mendoakannya agar Allah Ta'ala memberikannya harta benda yang sangat banyak. Nabi Musa menyetujuinya tanpa ragu karena dia tahu Qorun adalah seorang yang sangat soleh dan pengikut ajaran Ibrahim yang sangat baik dan setia. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Nabi Musa. Akhirnya Qorun kemudian memiliki ribuan gudang harta yang penuh berisikan emas dan perak. Sayangnya, setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, kesolehan Qorun berkurang dan ia meninggalkan ibadah dan berhenti peduli terhadap orang lain. Harta telah menodai iman Qorun dan membuatnya menjadi orang yang durhaka, yang pada akhirnya Qorun terjerumus dalam kebinasaan. Sobat Islampedia, merupakan the untold story dari kisah seorang Qorun. Kala itu, di saat Qorun itu menjadi kaya, ternyata di antara Bani Israel ini ada yang punya keinginan supaya mereka itu punya kenikmatan seperti Qorun. Bahkan ketika punya anak, dia berdoanya, ya Allah jadikan dia seperti Qorun, ya Allah jadikan dia seperti Qorun. Puncaknya ketika Qorun kala itu di satu hari keluar untuk memamerkan semua kekayaannya. Semua disiapkan, pawai yang begitu besar, hartanya yang ada dalam istananya itu yang jumlahnya tak terbatas. Pada masa itu saja tak terbatas, apalagi mungkin ya di masa ini. Begitu banyak, iring-iringan, seolah tak terlihat ujungnya ketika sudah lewat pertengahannya, saking banyaknya. Semua orang yang menyaksikan itu, mereka satu dengan yang lain berkata, andai aku menjadi seperti Qorun. Dan ketika mereka memiliki anak mengatakan, engkau harus bisa menjadi Qorun. Kecuali hanya orang-orang beriman di antara mereka. Orang-orang beriman di antara mereka baru mengingatkan, tidak seperti itu. Yang namanya kenikmatan bukan semata dunia, tapi kenikmatan adalah keimanan dalam hati. Terjadilah perdebatan satu dengan yang lain sampai di satu saat, di satu hari Allah tenggelamkan semua yang dimiliki oleh Qorun, termasuk Qorunnya, ke dalam bumi. Baru saat itu seolah membungkam semua lisan para Bani Israel yang kala itu menginginkan untuk bisa menjadi Qorun. Bukan tidak boleh jadi kaya, boleh jadi kaya. Karena di antara sahabat-sahabat Nabi banyak yang kaya. Abdurrahman bin Auf kaya, Utsman bin Affan kaya, kekayaan yang luar biasa. Tetapi kekayaannya dijadikan sebagai tangga menuju surga. Kekayaannya dilandasi dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihiasi dengan ketakwaannya kepada Allah. Oleh karena itu, kita perlu waspada. Kenapa? Karena dunia ini kalau tidak dilandasi dengan ketaatan, kalau tidak dibatasi dengan keimanan, kalau tidak dihiasi dengan amal saleh, maka dia akan menjadi sesuatu yang menghancurkan. Kedurhakaan Qorun telah mencapai puncaknya ketika ia merasa sombong atas kekayaan melimpah yang dimilikinya. Ia merasa semua hartanya adalah buah dari kerja kerasnya, bukan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, Qorun pun diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dibenamkan ke dalam tanah dalam waktu semalam. Sobat Islampedia, inilah Bahirah Qorun atau Danau Qorun adalah danau terbesar ketiga di Mesir. Danau ini merupakan bagian dari Danau Muris kuno yang merupakan kawasan oasis pada zaman kerajaan Fir'aun. Sebagian orang meyakini
harta Korun tenggelam di dalam danau ini. Namun hingga saat ini, belum ada penelitian yang berhasil membuktikan bahwa di dasar danau Korun terendam tumpukan harta yang hilang. Lalu, siapakah sebenarnya Korun? Benarkah ia sebenarnya masih memiliki darah keturunan para nabi Allah? Sobat Islampedia, Korun, siapa yang tidak kenal dengan Korun? Korun ini ternyata kerabatnya Nabi Musa. Korun dalam beberapa riwayat disebutkan adalah sepupu Nabi Musa, anak dari pamannya Nabi Musa. Dan ketika hidup di awal, hidup dengan penuh ketaatan, hidup dengan penuh sifat baik, bahkan kala itu yang mensupport segala macam aktivitas dakwah Nabi Musa. Dan kala itu Korun menyampaikan kepada saudaranya ini, kepada sepupunya, "Wahai Musa, betapa sulitnya kita hidup ini. Kita senantiasa dianiaya oleh Firaun. Kita senantiasa dizalimi oleh Firaun. Andai kau doa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa minta kepada Allah agar berikan kekayaan kepadaku, sehingga aku mampu untuk bisa menopang dakwahmu." Maka kala itu Nabi Musa mendoakan Korun agar menjadi orang yang kaya. Setelah doa itu, Korun mencoba untuk melaksanakan ikhtiar, mencoba untuk mengambil satu dua barang, lalu barang itu dijual kepada para Bani Israel. Akhirnya Bani Israel melihat bagaimana di antara mereka ada yang mencoba untuk beraktivitas muamalah dagang. Senang mereka, oh ternyata ada di antara kita yang mencoba untuk melakukan perdagangan, dan mudah-mudahan ini akan membawa kebaikan kepada kita. Awalnya, baik ini Korun, kamu bisa, nih harganya sekian, dah kamu ambil aja lah, berapa mampumu. Nggak apa-apa, untung sedikit nggak apa-apa, silakan. Lalu kalau ada yang tidak mampu, boleh dipinjam dulu, nanti kamu ada uang bayar. Pokoknya muamalah yang luar biasa baik awalnya. Tapi begitu makin banyak harta yang dimiliki, ternyata banyaknya harta ini menutup hati sang Korun. Banyaknya harta ini melenakan Korun. Banyaknya harta ini membuat Korun terpeleset. Sehingga mulai kesombongan hadir, sehingga mulai egoisme hadir, sehingga mulai sampai akhirnya puncaknya tidak lagi pada barisan orang-orang soleh yang bersama dengan Nabi Musa, tapi justru terlempar jauh, na'udzubillah min dzalik, bersama barisannya Fir'aun, bermaksiat bahkan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sobat Islampedia, demi melanggengkan urusan perdagangannya, Korun justru membina hubungan baik dengan Fir'aun, sang raja penguasa Mesir. Bahkan Korun pun dikisahkan diangkat menjadi bendahara kerajaan. Dengan memiliki hubungan dengan Fir'aun, ia pun memiliki kemudahan untuk mengatasi gangguan dan permasalahan yang dihadapinya. Sehingga tak ada orang yang berani memiliki masalah dengan Korun. Selain memiliki tujuan ekonomi, hubungan Korun dengan Fir'aun ternyata bagian strategi Fir'aun untuk melawan dan menjatuhkan Nabi Musa. Penguasa yang zalim seperti Fir'aun tidak ingin adanya pembaruan nilai seperti yang dibawa Nabi Musa. Fir'aun menilai ajakan Nabi Musa bisa mengganggu stabilitas kekuasaan. Kisah ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dihadiahkan atau dihidangkan ketika beliau menjadi khalifah, tidaklah aku mampu membendung air mata yang turun ini kecuali firman Allah, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Niscaya pasti engkau akan ditanya hari nanti, pada satu hari, di hari akhir, di hari pembalasan, tentang nikmat yang pernah kau dapatkan di muka bumi. Maka itu yang menghentikanku, karena aku merasa bahwa makanan lezat yang ada di hadapanku ini akan menjadi pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Sobat Islampedia, kisah ini mampu untuk bisa menjadi panduan buat kita ketika Allah berikan nikmat harta kepada kita. Di antaranya adalah bagaimana ketika Allah berikan nikmat harta itu, waspadalah dengan nikmat itu, karena setiap rupiah yang Allah berikan kepada kita itu akan menjadi pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi pertanyaan yang akan Allah berikan kepada kita, akan menjadi amanah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita menerima, tidak ada kata lain kecuali satu, bersyukur, agar kita mampu untuk bisa menjadi hambanya yang soleh di saat mendapatkan nikmat itu, dan yang kedua, memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Apalagi Nabi SAW menyampaikan, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Nih, kaki seorang hamba tidak akan pernah bergeser dari tempatnya. Sobat Islampedia, inilah sisi kontroversi dari Haji 2023, yaitu Haji Koboi alias Haji Backpacker atau Haji tidak resmi.
Inilah pemandangan yang bisa dilihat di sekitar Masjidil Haram ketika banyak calon jemaah haji backpacker ekstrim dari berbagai belahan dunia. Mereka pun terlihat tertidur pulas walau dalam kondisi seadanya, hanya beralaskan ubin beratapkan langit. Mereka pun biasanya sudah bertahan di tanah suci ini sejak berbulan-bulan berada di sini. Mereka pun hanya membutuhkan toilet untuk keperluan sehari-hari dan tempat menjemur pakaian. Selain di sekitar Masjidil Haram, di mana lokasi tempat tinggal bagi calon jemaah haji backpacker lainnya? Disinilah lokasi para jemaah bermukim, di rumah-rumah yang terletak di gang sempit di sekitar area kota Mekah. Meskipun haji koboi ini tinggal di rumah-rumah yang tampak di wilayah kumuh dan kotor, ternyata harga sewa per kamarnya cukup tinggi. Coba bisa teman-teman lihat, jadi tempatnya itu kotor, tapi jangan salah guys, di sini sewaan itu mahal. Ini kira-kira interiornya kayak apa sih ya? Ini semuanya disewakan nih. Walau berlokasi di permukiman yang terkesan kotor, namun kondisi salah satu tempat tinggal cukup bersih dan nyaman. Dalam satu kamar, terdapat 4 hingga 6 tempat tidur, lengkap dengan bantal, selimut, dan spray berwarna putih. Lantas bagaimana hukumnya bagi jemaah yang melakukan haji backpacker atau haji koboi diterima amal ibadahnya? Secara hukum administrasi, haji backpacker ke Tanah Suci adalah ilegal dan termasuk kategori melawan hukum pemerintah Arab Saudi. Bagi yang melanggar larangan tersebut adalah dihukum penjara dan dikenakan sanksi untuk warga Arab Saudi dan dideportasi bagi warga asing. Selain pemerintah, para ulama besar Arab Saudi juga melarang warga muslim yang menunaikan ibadah haji tanpa izin resmi dari pemerintah. Menurut Grand Mufti Arab Saudi, Syekh Abdul Aziz Al-Asyikh, pergi haji tanpa tasrih hukumnya adalah haram dan bisa mengakibatkan hajinya tidak sah.